will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You change my crying into dancing. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk beribadah kembali sekalipun kita masih ada di rumah masing-masing. Mari kita persiapkan hati kita berdiri dan kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan bumi dengan segala hikmatnya, yang menegakkan dunia dengan segala kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Turunlah kiranya anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan memberkati ibadah kita dari awal sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 saya akan bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus yang sudah menebus setiap dosa kita, kita boleh menjadi ciptaan yang baru di dalam Dia.
kami boleh menjadi pribadi-pribadi Tuhan yang lebih berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau sudah menebus setiap kesalahan kami ya Tuhan. Engkau sudah berbuat Tuhan yang terbaik dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami mau serahkan ya Bapa ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dari permulaan hingga akhirnya, biar Roh Kudus sendiri akan terus beracara tengah-tengah kami. Biar pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk semua jemaat yang ada Tuhan. Kau berkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua doa permohonan kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya Yesus. Amin. Dialah Tuhan penebus kita satu-satunya. Tanpa Dia kita tidak bisa apa-apa. Dan tanpa Dia kita akan terus jatuh di dalam dosa. Dia sudah memulihkan hidup setiap kita. Dia sudah menyembuhkan saudara dan saya. Dengan apa kita bisa membalas akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita.
Selain daripada kita mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita di bawah kakinya, biar Tuhan pakai setiap kita untuk kita boleh menjadi alatnya.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami. Untuk kami tetap beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Sekalipun kami ada di rumah masing-masing, tapi kami percaya Allah Roh Kudus tetap berkarya dalam kehidupan kami masing-masing, bahkan bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, kami ingin merasakan persekutuan dengan Engkau. Terlebih hari ini kami boleh duduk semeja dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Tuhan, biarlah tubuh dan darah-Mu boleh menyatu dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa hari ini, karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan, dan juga mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan buat kehidupan kami, dan kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai kami sampai pada akhirnya nanti. Biarlah urapan Allah turun atas kami, atas umat-Mu, sehingga kami boleh menikmati segala yang baik yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran firman Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kita masih bisa menikmati ibadah pada hari ini, sekalipun kita masih ada di rumah masing-masing. Tapi kita percaya bahwa dimanapun saudara dan saya berada, Tuhan ada bersama dengan kita. Baik, kita akan belajar firman Tuhan untuk melandasi persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita akan baca di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Ulangan pasal yang ke-10 ayat 12 dan ke-13. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, berbahagialah kita yang mau menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya dan kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema hari ini adalah belajar taat dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam ayat yang kita baca tadi ada satu hal yang diminta Tuhan kepada bangsa Israel. Permintaan Tuhan kepada mereka adalah supaya mereka taat dan bersyukur kepada Tuhan. Kenapa yang diminta Tuhan seperti itu? Karena Tuhan sudah melakukan banyak perkara dalam kehidupan mereka. Tuhan sudah melakukan banyak perkara yang besar, yang ajaib, yang dahsyat dalam hidup mereka. Kalau kita melihat ke belakang dari sejarah Israel, maka kita tahu mereka diperbudak di Mesir ratusan tahun. Sampai akhirnya mereka menjerit, mereka menangis. Karena begitu berat hidup mereka di Mesir. Dan Tuhan mendengar itu. Lalu Tuhan memanggil mereka melalui Musa. Tuhan ingin melepaskan Israel dari perbudakan Mesir. Dan kita tahu
Ada 10 tulah yang disampaikan kepada bangsa Mesir yang begitu dahsyat. Sampai akhirnya Fir'aun mengizinkan mereka keluar dari tanah Mesir. Nah saudara, di tengah-tengah perjalanan mereka di padang gurun, Tuhan juga tidak tinggal diam. Pada saat mereka terjepit, pada saat mereka terpojok dikejar oleh tentara Fir'aun, Tuhan membuat mujizat yang begitu hebat, yang luar biasa, di mana Laut Merah bisa terbelah dan Israel dapat menyeberang dengan begitu indah. Saudara, keajaiban Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Pada saat mereka berjalan di padang gurun, bahkan kalau kita tahu 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Karena memang mereka tidak taat, mereka tidak menurut akan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan. Sehingga Tuhan putar mereka di padang gurun 40 tahun. Masa yang panjang. Tetapi Tuhan tidak biarkan mereka. Tuhan memberikan tiang awan. Tuhan memberikan tiang api. Tuhan memberikan roti sorga, mana setiap hari. Tuhan memberikan air, Tuhan memberikan daging. Tuhan melepaskan mereka dari segala hal yang susah, yang sukar. Sekalipun memang mereka juga menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, bahkan penderitaan. Tapi Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan selalu menyertai mereka. Oleh sebab itu Tuhan meminta kepada bangsa Israel, hendaklah mereka taat. Mereka bersyukur kepada Tuhan karena perkara-perkara besar sudah Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan untuk duduk semeja dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Ini adalah karya Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Tuhan mengorbankan dirinya, tubuhnya terpecah, darahnya tercurah untuk saudara dan saya. Dia menderita, dia sengsara untuk saudara dan saya. Anugerah Tuhan begitu besar, tak ternilai. Saudara dan saya ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Nah, oleh karena itu kalau hari ini juga Tuhan meminta kepada saudara dan saya, belajarlah taat dan bersyukur kepada Tuhan. Bukankah sesuatu yang tidak terlalu memberatkan kita? Bukanlah itu tuntutan yang tidak terlalu sukar buat kita? Mari kita belajar taat. Mari kita belajar bersyukur dengan segala apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Nah, di dalam ketaatan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari? Yang pertama, Tuhan meminta kepada kita, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu, serta hiduplah takut akan Tuhan. Itu yang Tuhan minta yang pertama. Kalau saudara dan saya mau taat, mau bersyukur kepada Tuhan, maka yang pertama Tuhan minta kepada saudara dan saya sama seperti Israel, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, dan hiduplah takut akan Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, antara kasih dan takut akan Tuhan itu adalah kedua hal yang saling berkaitan. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, pasti saudara dan saya hidup takut akan Tuhan. Kalau saudara dan saya takut akan Tuhan, berarti saudara dan saya juga mengasihi akan Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya bisa melakukan ini, saudara dan saya mengasihi Tuhan, saudara dan saya bersyukur kepada Tuhan, takut akan Tuhan, maka saudara dan saya memenuhi panggilan dan tuntutan daripada Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya itu akan menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kasih itu berasal dari hati.
bukan dari pikiran, tapi dari hati. Tuhan ingin sebetulnya meminta kepada Israel supaya hati mereka berpaut kepada Tuhan di dalam kasih sebagai bentuk ucapan syukur. Tuhan ingin meminta kepada Israel supaya taat akan perintah-perintahnya. Tapi sayang kalau kita baca di dalam perjanjian lama, mulai mereka keluar dari Mesir sampai mau masuk ke tanah Kanaan, ada banyak perkara yang mereka lakukan yang sebenarnya menyakiti hati Tuhan. Sayang sekali, dari sekian ratus ribu yang keluar dari Mesir, hanya Yosua dan Kaleb yang diizinkan Tuhan masuk di tanah perjanjian. Sayang sekali, mereka tidak mau taat, mereka tidak mau bersyukur kepada Tuhan, mereka tidak mau mengasihi Tuhan, apalagi takut kepada Tuhan. Saudara, kembali kalau hari ini kita bisa menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, ini adalah anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita. Tuhan sudah mengorbankan segala yang termahal, yang terbaik untuk saudara dan saya. Maukah hari ini saudara dan saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita, dan kita mau hidup takut kepada Tuhan. Takut akan Tuhan adalah menghormati Allah, menempatkan Allah di tempat yang layak, yang seharusnya saudara dan saya menyembah Dia, menghargai Dia, membuat Tuhan itu layak untuk kita hormati dan kita takuti, dalam pengertian kita mau taat kepada perintah-perintahnya. Saudara, mari hari ini kita belajar untuk mengasihi Tuhan, belajar untuk taat kepada perintah Tuhan, belajar untuk taat kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, ada berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Kita lihat di dalam Amsal pasal 14. Amsal pasal 14 ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Kalau saudara dan saya takut akan Tuhan, ada berkat yang begitu indah yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Tuhan menuntut, Tuhan meminta. Tapi kalau saudara dan saya taat, Tuhan juga memberikan berkat yang luar biasa. Yang kedua, yang diminta Tuhan kepada Israel adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Sama dengan saudara dan saya hari ini, supaya kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Nah saudara, jalan yang ditunjukkan Tuhan itu di dalam Mazmur dikatakan bahwa jalan itu adalah kasih setia dan kebenaran. Kalau saudara dan saya mau berjalan di jalan Tuhan, berarti saudara dan saya mau berjalan di dalam kasih dan kesetiaan dan juga di dalam kebenaran. Seperti poin yang pertama tadi, kasih menempati yang utama. Kalau saudara dan saya berjalan di jalannya Tuhan, berarti jalan itu yang harus kita lalui adalah jalan yang penuh dengan kasih dan kesetiaan. Kasih dan kesetiaan teruji saat saudara dan saya hidup di dalam kesulitan dan kesukaran. Kalau kita hidup di dalam berkat, hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam kesehatan, hidup di dalam segala kelimpahan, mungkin kita akan mudah untuk mengasihi, mudah untuk setia. Tapi di saat saudara dan saya mengalami kesukaran dan kesulitan, apakah saudara dan saya tetap mengasihi Tuhan? Tetap bersyukur, tetap setia, mengiring Tuhan, setia melayani. Saudara, mari kita setia dan mengasihi Tuhan dalam segala keadaan. Karena Dia sudah mengasihi kita begitu luar biasa.
dan juga hidup dalam kebenaran. Saudara dan saya ditebus dengan darah sehingga kita dibenarkan. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Saudara dan saya dikuduskan, dibenarkan oleh darah Yesus. Nah, itu yang harus kita jaga. Hidup di jalan Tuhan adalah hidup di dalam kebenaran Allah, sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, mari kita ingat akan segala perjanjian dan peringatan-peringatan yang Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan penuh dengan perjanjian, firman Tuhan penuh dengan peringatan-peringatan. Mengapa kita harus berpegang kepada peringatan-peringatan Tuhan? Sebab firman Tuhan itu memberikan pengertian kepada kita. Memberikan terang bagi kita yang mau percaya akan firman Tuhan. Firman Tuhan juga menyingkapkan rahasia-rahasia kehidupan manusia. Firman Tuhan juga membawa kehidupan penuh dengan berkat, baik itu secara jasmani dan secara rohani dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga mengingatkan kita akan bahaya kehidupan kita. Ada bahaya, firman Tuhan sudah peringatkan. Firman Tuhan juga mengajar kita apa yang benar, apa yang salah. Kalau saudara dan saya hidup berpegang kepada perjanjian Tuhan, pada peringatan-peringatannya, saudara dan saya tetap ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Hidup kita akan tetap aman, damai, dan sejahtera. Yang ketiga, saudara, yang diminta Tuhan kepada kita adalah beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Mari kita baca di dalam Ulangan pasal 10 ayat 20 dan 21. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. 21, dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Saudara, ibadah yang benar itulah yang Tuhan minta. Saudara, di dalam perjanjian lama beribadah adalah tuntutan bagi orang Israel. Karena apa? Karena ibadah adalah gambaran relasi, gambaran hubungan antara Allah dan manusia, Allah dan bangsa Israel. Hubungan yang begitu akrab. Karena apa? Di dalam ibadah, di dalam persekutuan, di dalam relasi dan hubungan ini, di sana ada ketaatan, di sana ada kesetiaan, di sana ada konsisten, dan di sana ada pengorbanan dengan kerelaan dan dengan kesungguhan hati. Jadi orang yang beribadah kepada Tuhan, di sana ada unsur yang namanya taat. Kalau orang tidak taat, dia tidak mungkin melakukan ibadah. Tapi kalau dia taat kepada firman Tuhan, pada panggilan Tuhan, dia akan lakukan ibadah dengan segenap hatinya. Ada kesetiaan. Orang beribadah itu dituntut kesetiaan. Kalau orang tidak setia kepada Tuhan, dia mengabaikan ibadah, gak peduli dengan ibadah. Karena memang itu pilihan dalam hidup kita. Saudara dan saya mau taat kepada Tuhan, mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, mau setia atau tidak, itu pilihan kita. Tapi ingat, saudara dan saya sudah ditebus dengan harga yang mahal. Tuhan mengasihi kita. Mari kita belajar setia dan taat. Ibadah juga berkorban. Tuhan sudah berkorban, mari kita berkorban. Mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Dalam perjanjian baru, kalau kita baca Roma pasal 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberikan gambaran tentang ibadah dalam perjanjian baru yang lebih luas. Ibadah tidak selalu terikat dengan 4 tembok gereja, sekalipun memang itu layak untuk kita lakukan. Tapi bukan hanya itu.
Bukan hanya setiap minggu kita datang beribadah di dalam rumah Tuhan, tapi dimanapun saudara dan saya. Ibadah yang sejati, ibadah yang benar, ibadah yang layak di hadapan Tuhan adalah mempersembahkan tubuh. Tubuh yang hidup, tubuh yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Selagi saudara dan saya hidup, ada kesempatan, ada waktu, mari kita beribadah kepada Tuhan. Beri hidup yang benar, yang kudus, sesuai dengan firman Tuhan. Saudara dan saya sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Kita dibenarkan, kita dikuduskan. Jaga hidup yang benar, hidup yang kudus. Itu adalah ibadah. Supaya kita berkenan kepada Tuhan. Apapun yang saudara dan saya lakukan, kalau itu memuliakan Tuhan, maka itu adalah ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan minta kepada saudara dan saya, beribadahlah dengan segenap hatimu. Saudara, ibadah online akan segera berakhir. Dan kita akan mulai lagi dengan ibadah yang normal. Kembali ke rumah Tuhan, kembali ke gereja. Saya rindu dan saya menghimbau jemaat, mari kita kembali setia beribadah di rumah Tuhan. Sekalipun hari-hari yang lalu kita merasa bebas, kita merasa enak di rumah tanpa ada aturan-aturan dan ikatan-ikatan. Tapi biarlah ini tidak menina-bobokkan saudara dan saya untuk tetap tinggal di rumah. Tapi satu kesempatan di mana gereja akan dibuka kembali. Saya rindu saudara punya kerinduan dan punya hati untuk menyembah Tuhan, beribadah kembali kepada Tuhan. Yang terakhir saudara, kalau saudara dan saya taat akan perintah Tuhan, berpegang kepada ketetapan Tuhan, maka Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa. Bila saudara dan saya melakukan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini, Tuhan berkata, maka Tuhan sediakan kondisi, keadaan kehidupan kita akan menjadi baik menurut Tuhan. Saudara dan saya akan baik menurut Tuhan. Kalau Tuhan berkata keadaanmu akan baik, jika engkau taat, jika engkau melakukan firman-Ku, jika engkau menuruti segala perintah-Ku, keadaan hidupmu akan baik. Nah, baik menurut Tuhan itu luar biasa. Karena apa? Ayat 11 katakan Tuhan yang mempunyai bumi, langit dan segala isinya semua ada pada Tuhan. Kalau Tuhan berkata kepada kita semua keadaanmu akan baik, berarti Tuhan yang empunya dan yang berkuasa atas segalanya. Dia yang mencukupi kita, Dia yang melindungi kita, Dia yang memberikan kekuatan, kesehatan, penghiburan. Dia sediakan semua. Keadaanmu akan baik, keluargamu, pekerjaanmu, kesehatanmu dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan kadang-kadang izinkan kita untuk mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan. Kenapa? Karena Tuhan ingin juga menuntut kita apakah setia, apakah taat. Jadi tidak semuanya mulus terus, walaupun dalam keadaan baik, tapi tidak mulus terus. Kadang-kadang baiknya itu karena kita sedang diuji, kita sedang diproses. Oleh karena itu kalau hidup kita pasang surut, kita tidak perlu kecewa, tidak perlu menyalahkan Tuhan. Tapi ini proses yang Tuhan sediakan. Baik menurut Tuhan, itu kadang-kadang juga mungkin tidak enak buat kita. Tapi tujuan Tuhan adalah supaya kita lebih dekat dan lebih mengasihi akan Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Gayus yang berdoa. Doanya begitu indah. Dia berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Hari ini saya juga berdoa buat saudara semua jemaat Tuhan, supaya saudara juga baik-baik saja, sehat-sehat saja dalam segala sesuatu.
Karena Yesus Tuhan mengasihi saudara dan saya dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita, mari kita persiapkan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu di rumah bisa siapkan roti dan air anggur yang sudah diterima dan apa yang sudah Bapak Ibu persiapkan sehingga perjamuan kudus ini boleh membawa dampak kehidupan rohani kita penuh dengan kekuatan dan berkat yang Tuhan sediakan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita berdoa, kita persiapkan hati dan kehidupan kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, sucikan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Apa yang kami buat yang tidak berkenan kepada Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu Tuhan. Kami mau selesaikan perkara-perkara yang tidak benar, untuk supaya kami hidup layak di hadapan Tuhan, baik kepada Tuhan, kepada sesama kami manusia, supaya hidup kami layak dan berkenan kepada Tuhan. Kami layak untuk makan dan minum akan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuduskan roti dan air anggur supaya menjadi berkat buat kehidupan kami. Terima kasih, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saat ini mereka ambil bagian dalam perjamuan kudus, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Dan kami terima tubuh dan darah-Mu dengan ucapan syukur, dengan ucapan terima kasih. Karena segala kemurahan dan kebaikan oleh Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima tubuh dan darah-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Saudara, mari kita ambil roti dan kita angkat roti di tangan kanan kita. Saudara, roti ini adalah roti. Tapi firman Tuhan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Pada waktu Tuhan Yesus tidak diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambillah, makanlah dan jadikanlah peringatan akan aku. Mari saudara kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini berisi air anggur. Tapi firman Tuhan berkata, sesudah makan Tuhan mengambil cawan dan dia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, kamu memperingati akan aku. Mari dengan iman, dengan percaya, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia, berkat, anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Hamba berdoa biarlah kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Kehidupan seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Mereka yang sakit boleh disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Dan mereka punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Hidup yang terus dibaharui dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan bekerja dalam hidup kami. Kuasa-Mu akan menuntun kami dalam hidup hari-hari yang akan kami lalui ke depan. Apapun yang terjadi, kami tahu Tuhan menyertai kami, Tuhan memberi kekuatan kepada kami, dan Tuhan siap untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasih dan diberkati Tuhan, saya akan menyampaikan beberapa warta yang penting yang Bapak Ibu bisa perhatikan. Yang pertama adalah jemaat yang berulang tahun dari tanggal 29 sampai hari ini tanggal 5 Juli. Yang pertama Saudari Wi Sania Ferrari tanggal 30 Juni. Lalu yang kedua adalah Ibu Sharon Yuliana tanggal 5 Juli. Kami mengucapkan selamat dan bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, kepada jemaat disampaikan bahwa ibadah normal, yaitu jemaat bisa datang di gereja seperti dulu, akan dimulai pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020, yaitu minggu depan, dengan catatan sebagai berikut. Yang pertama adalah waktu ibadahnya. Kami mohon jemaat bisa memperhatikan. Yang pertama adalah ibadah pertama diadakan pukul 7 pagi sampai pukul 8 pagi. Ibadah kedua pukul 9 sampai pukul 10 pagi. Ibadah ketiga pukul 5 sore sampai jam 6 sore. Jadi saya ulangi lagi, ibadah pertama pukul 7 sampai pukul 8 pagi. Ibadah kedua pukul 9 sampai pukul 10 pagi.
Lalu ibadah ketiga pukul 5 sore sampai pukul 6 sore. Ini mengingat karena tempat yang terbatas, yaitu sekali ibadah maksimal kira-kira 55 orang. Nah, jemaat dimohon bisa membagi waktu sehingga tidak semua datang di jam ibadah pertama atau kedua atau ketiga, tapi bisa membagi waktu. Dan saudara kalau mau menghubungi kami untuk Pak saya mau datang ibadah 1 atau ibadah 2 atau ibadah ketiga. Nah, jemaat bisa menghubungi kami. Yang pertama saya, ya Bapak Ibu bisa menghubungi Pendeta Harun di 081 229 304 08. Lalu kepada Bapak Pendeta Tato Sujito di 087 832 288 578. Lalu yang ketiga kepada Ibu Puji Astuti di 0822 2400 9171. Ya, terima kasih untuk perhatian daripada semua jemaat sehingga ibadah 3 waktu itu bisa terpenuhi dengan baik. Yang berikutnya adalah bagi jemaat yang mengalami sakit, misalnya demam, batuk, pilek, flu, dimohon jangan mengikuti ibadah normal lebih dahulu, tapi Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah online yang tetap ada. Ya, jadi kalau Bapak Ibu merasa badannya tidak sehat, jangan pergi ke gereja secara normal, tapi ibadah online. Yang berikutnya adalah waktu ibadah normal nanti, jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara mengambil amplop yang sudah disediakan di meja depan atau di bangku atau di tempat duduk. Nah, setelah jemaat mengisi, pada saat pulang jemaat bisa memasukkan amplop di kotak persembahan yang sudah disediakan. Ya, terima kasih untuk perhatiannya dan semua persembahannya. Lalu yang berikutnya adalah jemaat yang akan mengikuti ibadah normal, mohon bisa mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai berikut. Langkah-langkah mengikuti protokol ibadah new normal. 1. Jemaat ke gereja dengan mengenakan masker. Kedua, jemaat mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Ketiga, jemaat akan diukur suhu badannya. Apabila suhu tubuh sesudah dicek 2 kali dengan jeda waktu 5 menit menunjukkan 37,5 derajat Celcius, maka jemaat tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah. Keempat, asyir akan mengarahkan jemaat ke tempat duduk yang sudah disediakan. Amplop persembahan sudah disediakan di tempat duduk maupun di depan, di meja. Jemaat bisa mengambil amplop persembahan, dan amplop persembahan bisa diberikan pada waktu jemaat pulang di tempat yang sudah disediakan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita bersyukur untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, di mana kami bisa beribadah, bahkan kami bisa ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Terima kasih untuk semua kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk yang berulang tahun,
Kami berdoa untuk Sania, untuk Ibu Yuliana, Tuhan memberkati mereka masing-masing agar mereka tetap sehat, diberi kekuatan oleh Tuhan, diberkati studi mereka, diberkati rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh tetap hidup di dalam kasih dan kemurahan-kemurahan Tuhan. Perjalanan mereka ke depan kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun dan menyertainya. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Yesus Almasih Tanah Mas, dari anak-anak sampai yang dewasa, bahkan lanjut usia. Tuhan, Engkau memberkati mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Biarlah berkat kesehatan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan ada dalam hidup mereka. Tuhan, tolonglah di saat mereka mungkin menghadapi pergumulan hidup hari-hari ini. Beri mereka Tuhan terang-Mu, beri mereka hikmat-Mu, beri mereka kuasa-Mu, sehingga mereka yakin dan percaya Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti tolong mereka. Terutama yang lanjut usia, yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka. Untuk Pak Hong Jin, Tuhan juga beri kekuatan pemulihan, supaya Tuhan memberikan belas kasihan. Demikian juga saudara-saudara yang lain, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk persiapan ibadah normal minggu yang akan datang. Kami berdoa seluruh jemaat boleh hadir dengan baik, baik mereka yang jam pertama, jam kedua, dan yang ketiga. Mereka bisa membagi waktu, mereka bisa kembali beribadah, menyanyi bersama, bersekutu bersama, sehingga hidup mereka disegarkan kembali. Tuhan, tolong kami dalam mempersiapkan supaya kami bisa mengatur dengan baik, kami bisa memberikan kesempatan suasana yang nyaman, yang baik, dan kami tetap mohon perlindungan-Mu Tuhan, kuasa-Mu bekerja sehingga semua dalam keadaan sehat, keadaan baik, tidak ada sesuatu pun yang buruk dalam hidup ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, baik di Indonesia, di Semarang dan sekitarnya. Kalau mereka sudah mulai ibadah normal, Tuhan memberkati. Kalau mereka masih ibadah online, juga Tuhan memberkati. Berkati para hamba Tuhan, agar mereka bisa menjadi saluran berkat. Apapun yang mereka lakukan, semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, mereka bisa memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk kota kami Semarang dan lingkungan kami. Tuhan kiranya tetap menolong. Kalau hari-hari ini kami juga masih melihat, masih mendengar begitu banyak orang yang terkena virus ini Tuhan. Bahkan ada beberapa daerah itu dikatakan daerah merah atau daerah hitam. Tuhan tolong, hanya Engkaulah yang bisa menolong kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang bisa menolong bangsa kami, negara kami, kota kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa-Mu Kau nyatakan, sehingga pandemi ini bisa berakhir, bisa selesai. Sekalipun di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, tapi biarlah kami tetap merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Bapak, terima kasih, berkati para medis, para dokter yang bekerja keras, agar mereka juga tetap Kau lindungi, Kau tolong mereka, beri kekuatan kesehatan, supaya mereka bisa tetap menolong saudara-saudara kami yang sakit. Sementara yang sakit Tuhan beri mereka kekuatan, agar mereka tidak putus asa, tapi terus berharap, menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau mereka belum percaya, bila di tengah-tengah sakit mereka bisa menemukan Tuhan sebagai penolong, sebagai penyembuh, bahkan juru selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini, Kau pakai dan urapi mereka lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat, kita bangkit berdiri, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, bukalah dan terimalah akan berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di sorga,
menyertai saudara sekalian, serta kasih yang melimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan bersama dengan Allah Roh Kudus akan melindungi kita, akan menolong kita, akan memberkati kita dari hari ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.